kan sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, ya, bahwa MPR, rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya, pasangan yang pilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024, ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dan bentuk pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden. Coba kalau misalnya kita tarik ke depan ya, ini menjadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, maka seperti apa kalau dari Pak? Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungan ya, jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak lain tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden ya, dan alhamdulillah untuk 3 kalinya kita berhasil ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029, Pak Prabowo juga mengatakan kita tunda dulu ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi, tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di tahun di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali. Andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan 2029 kembali. Artinya Pan juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju Wapres gitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak. Pak Amin Rais pernah maju sebagai capres, Hatta Rajasa pernah maju sebagai cawapres ya. Ya kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun kembali lagi itu kan harus dilakukan diskusi ya di antara teman-teman yang kelak nanti akan menjadi mitra koalisi. Namun soal dorongan pemakzulan Gibran sendiri dan juga banyak elemen masyarakat. Kita berpegang pada konstitusi saja, ya, hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Kemarin Pak Muzani kan bilang sudah mendengar, tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi gitu apa sih? Belum, sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau misalnya ada keberatan justru dilakukan pada saat itu gitu kan. Sementara itu sudah dilantik, sudah berjalan 6 bulan pemerintahan. Tapi kan memungkinkan banget untuk pemakzulan Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya. Dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. Kan apakah ini bisa menggambarkan juga hubungan Pak Prabowo sama Mas Gibran dalam ancaman? Saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan komentar karena kan saya nggak tahu. Kak Edi, kalau isu seperti itu apakah Kenapa itu? Saya kalau dari Pan sendiri melihatnya seperti apa hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran selama Oh, saya kira kabinet solid kok. Ya, kabinet Presiden Wapres dengan menteri-menteri solid. tapi kalau Kak Edi sendiri melihat isu seperti itu bisa mengganggu soliditas dan juga jalannya pemerintahan ke depan nggak Pak? Saya lihat soliditas soliditas dari kabinet saat ini karena loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan negara yaitu presiden ya. Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung maupun partai yang kemudian diajak bergabung ya, untuk bersama-sama kita berjalan di dalam kabinet. Jadi saya tidak ada permasalahan. Ya. soalnya selain dari Trump kan ini sampai menjadi ke turis tempat kebijakannya sudah dipermasalahkan sehingga sistem halal di Indonesia. Kalau dari abang sendiri berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian,
ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih.
Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden, ya, bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira